Pernah nggak sih Anda merasa sudah membuat keputusan yang sangat logis, tapi ujung-ujungnya malah menyesal? Nah, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala Anda. Lewat berbagai wawasan keren dari neuroscientist Dr. Rizky Edison, kita akan melihat bahwa otak kita ini, ya bisa dibilang sangat luar biasa, tapi juga sangat mudah dikelabui. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini mungkin akan mengubah cara Anda melihat setiap keputusan yang Anda buat mulai hari ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Apakah Anda sungguh-sungguh membuat keputusan Anda sendiri setiap hari? Atau jangan-jangan ada kekuatan tak terlihat? Mulai dari algoritma media sosial yang pinter banget sampai taktik pemasaran modern yang sebenarnya lagi nyetir perilaku Anda tanpa Anda sadari. Untuk menjawab pertanyaan besar tadi, di sesi ini kita punya peta perjalanan yang lumayan seru. Kita bakal mulai dari membongkar rahasia gelombang otak, melihat gimana perusahaan gede sekarang menargetkan iklan langsung ke alam bawah sadar Anda, apa jadinya kalau rem di otak kita blong, sampai akhirnya kita bahas fenomena yang lagi hangat banget sekarang, brain rot alias pembusukan otak akibat keseringan main gadget. Dan pastinya gimana cara kita ngambil alih lagi kendali pikiran kita. Oke, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Kita akan lihat bagaimana sains modern itu nggak cuma sekedar nebak-nebak isi pikiran orang, tapi benar-benar ngukur apa yang sedang terjadi di dalam sana. Ada satu kutipan brilian banget dari Dr. Edison, bunyinya gini, mulut bisa berbohong, tapi otak jarang melakukannya. Bayangin aja misal, ada teman yang masakin kue buat Anda. Rasanya, aduh agak kurang enak sih, tapi pas ditanya, enak nggak? Anda pasti jawab, wah enak banget kan? Itu wajar, kita nggak mau nyakitin perasaan orang. Tapi kalau kita pasang alat pemindai otak seperti EEG ke kepala Anda, gelombang otak Anda bakal teriak, kuenya nggak enak. Gelombang otak mentah ini ngasih tahu kebenaran objektif yang nggak bisa ditutup-tutupi oleh rasa sungkan. Nah, fakta bahwa otak kita itu jujur banget dan susah diajak kompromi ternyata dilirik oleh dunia bisnis. Ini melahirkan sebuah bidang yang benar-benar revolusioner, neuromarketing. Dulu kan, pemasaran tradisional itu cuma ngandelin kuesioner atau survei. Masalahnya yaitu tadi, survei itu subjektif banget. Orang sering ngisi jawaban yang sekiranya terdengar bagus saja. Tapi lewat neuromarketing, perusahaan nggak perlu lagi repot-repot nanya. Mereka tinggal pakai alat pemindai gelombang otak dan pelacak mata, lalu mereka dapat data real time kemana mata Anda tertuju dan bagian otak mana yang nyala waktu ngelihat sebuah produk. Ini benar-benar data mentah yang objektif. Dan hasil dari neuromarketing ini kadang bikin geleng-geleng kepala. Ada satu eksperimen di mana peneliti membandingkan dua iklan. Satu pakai aktor manusia asli yang bayarannya mahal banget. Dan satu lagi pakai aktor buatan AI. Coba tebak hasilnya? Alat pelacak mata nunjukin kalau otak kita memberikan tingkat perhatian yang sama persis untuk keduanya. Nggak ada bedanya sama sekali. Buat industri, ini jelas sebuah game changer, karena mereka nggak perlu lagi menduga-duga. Jadi pertanyaannya, kalau teknologi bisa dengan mudah membaca reaksi otak, apa yang bakal kelihatan kalau mereka memeriksa otak yang sedang kecanduan? Misalnya kecanduan stimulus modern. Mari kita ngomongin soal sistem pengereman otak. Tepat di balik dahi Anda, ada bagian yang namanya korteks prefrontal. Anda bisa bayangin bagian ini tuh kayak pedal rem di mobil Anda. Dia yang mikir secara logis, ngatur strategi, dan yang paling penting, dia yang ngerem atau mencegah Anda ngelakuin hal-hal impulsif yang sebenarnya Anda tahu itu salah. Kita bisa menahan diri buat nggak marah-marah atau nggak makan junk food tengah malam, ya karena si rem ini lagi bekerja. Tapi ini yang ngeri, waktu peneliti memindai otak remaja yang kecanduan, seperti kecanduan pornografi misalnya, mereka nemuin fakta mengejutkan. IQ mereka tuh nggak turun sama sekali loh, orang pintar tetap pintar. Tapi gelombang gamma di otak mereka mendominasi, yang artinya impulsivitas mereka meledak-ledak. Di saat yang sama, pemikiran kritis mereka anjlok. Singkatnya, sistem pengereman mereka blong. Mereka tahu betul apa yang mereka lakukan itu buruk, tapi mereka literally nggak bisa berhenti. Hilangnya kendali rasional ini ternyata nggak cuma terjadi pada kasus kecanduan parah. Di kehidupan sehari-hari pun kita sering banget kayak gini. Yuk kita bahas soal matematika emosi manusia. Ternyata sebagian besar keputusan kita itu didorong oleh emosi, bukan logika. Ada sebuah prinsip psikologis keren yang memenangkan hadiah Nobel namanya loss aversion atau penghindaran kerugian. Intinya gini, kita sebagai manusia itu jauh lebih takut kehilangan sesuatu daripada hasrat kita untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya sama persis. Biar gampang, bayangin Anda lagi jalan terus nemu uang 100.000 rupiah di jalan.
Wah, lumayan banget kan? Skala kebahagiaan Anda mungkin naik +1. Tapi coba bayangin, di hari lain uang 100.000 Anda jatuh dan hilang dari dompet. Logikanya kesedihannya -1 juga dong. Oh, tentu tidak. Secara emosional, rasa kehilangannya itu bisa memukul Anda di angka -3. Rasa sakit akibat rugi atau kehilangan itu nyangkut di otak kita jauh lebih kuat. Kenapa bisa gitu? Karena di dalam kepala kita selalu ada tarik tambang antara korteks prefrontal si pembawa logika dengan sistem limbik atau amigdala si pembawa emosi. Dan coba tebak siapa yang lebih sering menang? Yap, emosi. Malahan, mayoritas keputusan kita didominasi oleh faktor emosional yang impulsif ini. Jadi bisa dibilang, kita ini sebenarnya makhluk emosional yang kebetulan bisa mikir, bukan makhluk rasional yang punya emosi. Nah, karena kita ini makhluk yang gampang banget dipancing emosinya, kita jadi mangsa empuk buat ancaman modern zaman sekarang. Ini membawa kita ke era yang dijuluki sebagai era brain rot atau pembusukan otak. Untuk paham kenapa brain rot ini bisa terjadi, kita harus kenalan dulu sama kekuatan super otak kita yang namanya neuroplastisitas. Jadi otak kita itu nggak kaku kayak batu. Dia itu fleksibel, selalu berubah, dan memprogram ulang jaringannya setiap hari. Sama kayak otot badan yang kebentuk dari apa yang Anda makan dan seberapa sering Anda olahraga. Otak Anda terbentuk secara fisik dari informasi dan tontonan yang Anda konsumsi setiap hari. Masalahnya muncul ketika Anda terus-terusan mengonsumsi konten video pendek berdurasi 15 detik yang isinya cuma hiburan receh tanpa makna. Itu tuh ibaratnya ngasih makan otak Anda dengan junk food. Karena neuroplastisitas tadi, otak Anda lama-lama beradaptasi dengan ritme cepat itu. Hasilnya, rentang fokus Anda menyusut drastis. Anda jadi susah banget buat baca buku panjang atau dengerin penjelasan kompleks. Inilah yang kita sebut brain rot. Otak Anda secara harfiah menurunkan standarnya mengikuti kualitas tontonan Anda. Terdengar menyeramkan ya, tapi tenang. Kabar baiknya adalah neuroplastisitas ini bekerja dua arah. Kalau otak bisa jadi rusak, berarti otak juga bisa diperbaiki dan diprogram ulang jadi lebih kuat. Gimana caranya ngambil alih lagi kendali? Ada 4 langkah simpel. Pertama, Anda harus punya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, Anda bakal gampang hanyut ke bawah arus algoritma. Kedua, fokus ke hal-hal yang bikin diri Anda berkembang. Ketiga, ini penting nih. Kalau ada konten yang nggak ada gunanya lewat di beranda Anda, langsung lewati. Jangan ditonton. Kenapa? Karena di langkah keempat, dengan Anda men-skip konten sampah dan lama menonton konten edukatif, Anda sedang melatih si algoritma untuk ngasih Anda tontonan yang bergizi. Anda ngehack balik algoritmanya supaya bekerja buat Anda, bukan sebaliknya. Dan ingat, cuma nonton konten bermanfaat aja nggak cukup. Kebijaksanaan sejati itu butuh refleksi. Dr. Edison ngingetin kita bahwa jadi bijak itu nggak otomatis terjadi cuma karena kita banyak pengalaman. Anda baru beneran memproses informasi dan mengatur emosi kalau Anda mau berhenti sejenak, naruh HP Anda, dan benar-benar merenungkan apa yang barusan Anda pelajari atau alami. Satu lagi pesan tajam dari beliau, jika seseorang ahli dalam segala hal, itu berarti dia tidak ahli dalam hal apapun. Di zaman di mana informasi mengalir deras kayak sekarang, godaan buat pengen tahu segalanya itu besar banget. Tapi coba deh, berani milih prioritas. Temukan 1 atau 2 hal yang benar-benar penting buat hidup Anda, fokuskan otak Anda ke sana, dan relakan sisanya. Sesi penjelasan kita hari ini membuktikan bahwa otak Anda itu luar biasa hidup dan terus berubah setiap detiknya. Dia merespon apapun yang Anda suapkan ke dalamnya. Sekarang Anda tahu rahasianya, saya mau ninggalin 1 pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Hari ini, apakah Anda akan memberi makan otak Anda dengan nutrisi yang membuatnya tumbuh atau malah memberinya sampah yang membuatnya membusuk? Keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi hari ini, sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.